Assalamualaikum Besti. Kali ini aku mau masak telur ceplok balado karena nunggu tukang sayur keliling langgananku itu nggak lewat-lewat, jadi aku masak yang simpel aja, yang ada bahannya yaitu telur ceplok balado. Temanin masak ya Besti, sambil aku ceritain cerita horornya. Biasanya kalau aku sama tetanggaku lagi ngumpul-ngumpul duduk bareng itu udah pasti kalau nggak ngegosip ya udah pasti cerita-cerita tentang cerita horor. Pasti kalian juga sama kan Besti, kalau lagi kumpul-kumpul itu kalau nggak ngegosipin orang manusia ya pasti ngegosipin setan kan, hehehe. Pokoknya kalau emak-emak udah keluar rumah ada 3 hal kemungkinan yang mungkin didapat. Yang pertama, kemungkinan mendapatkan ilmu, yaitu kemungkinan kita bisa mendapatkan ilmu kalau kita keluar rumah itu kita itu mengikuti pengajian atau mengikuti sosialisasi di lingkungan masyarakat. Dan yang kedua yaitu kemungkinan kita mendapatkan pahala, yaitu ketika kita membantu tetangga kita yang sedang kesusahan atau kita melakukan bersedekah, insya Allah pasti kita mendapatkan pahala. Dan kemungkinan yang ketiga yaitu kemungkinan kita itu kalau keluar rumah malah mendapatkan dosa. Amit-amit ya Besti, semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan buruk yang mendatangkan dosa. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ke cerita horor nyata yang mau aku ceritain ya Besti. Jadi aku pernah dengar cerita, kejadiannya itu ada di kampung, di sekampung lah sama aku. Cuman lokasi kejadian itu agak jauh dari rumahku, yaitu kejadiannya terjadi di dekat ladang. Waktu kejadian itu sore hari menjelang maghrib Besti. Jadi ada kakek-kakek udah mau maghrib itu di ladang belum pulang juga. Nah pas itu si kakek sudah ngumpulin batang pohon jagung, itu sudah diikat, sudah siap mau dinaikkan ke motor. Nah pas sudah mau ngendarin motornya itu udah dinyalain, kok rasanya berat, padahal itu kan cuma batang pohon jagung itu kan nggak berat ya, enteng ya. Tapi si kakek itu ngerasa pas dia ngegas motornya itu kok berat banget, itu kayak bawa apa gitu. Nah pas si kakek nengok ke belakang, ternyata di belakangnya di atas batang pohon pisang itu ada si buntelane itu, si poci-poci. Maksudku batang pohon jagung ya Bes, maaf salah sebut. Si kakek langsung pingsan dibuat. Nah untungnya ada orang yang lewat terus nolongin kakek. Itu Besti ceritanya serem banget kan, si kakek ngeboncengin si buntelan poci-poci. Dan ternyata Besti, ladangnya kakek ini seluruh sejalan sama area pemakaman, walaupun agak enggak gitu jauh sih. Makanya Besti kalau udah mau surup, mau menjelang maghrib itu lebih baik ya paling aman itu di rumah saja gitu ya Besti. Terima kasih.